Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Delia Julika Ardika. Saya peserta Laser CPNS angkatan 15 NBH 04. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview salah satu mata pelatihan yang berjudul nasionalisme. Nasionalisme di sini yang akan saya jelaskan terlebih dahulu ada 4. Yang pertama, nasionalisme secara politis. Nasionalisme secara politis dimaknai merupakan manifestasi kesadaran nasional yang mengandung cita-cita dan pendorong bagi suatu bangsa, baik untuk merebut kemerdekaan atau mengenyahkan penjajahan maupun sebagai pendorong untuk membangun dirinya maupun lingkungan masyarakat, bangsa, dan negaranya. Selanjutnya, nasionalisme dalam arti sempit, yaitu suatu sikap yang meninggikan bangsanya sendiri, sekaligus tidak menghargai bangsa lain sebagaimana mestinya. Sikap seperti ini jelas mencerai-beraikan bangsa yang satu dengan bangsa yang lainnya. Keadaan seperti ini sering disebut dengan chauvinisme. Kemudian yang selanjutnya ada nasionalisme dalam arti luas. Merupakan pandangan tentang rasa cinta yang wajar terhadap bangsa dan negara dan sekaligus menghormati bangsa lain. Selanjutnya ada nasionalisme Pancasila. Adalah pandangan atau kecintaan manusia Indonesia terhadap bangsa dan tanah airnya yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila. Selanjutnya, menurut Hadi, setiap orang telah memiliki rasa kebangsaan dan memiliki wawasan kebangsaan dalam perasaan ataupun pemikirannya, paling tidak di dalam hati nuraninya. Dalam realitas, rasa kebangsaan itu seperti sesuatu yang dapat dirasakan tetapi sulit dipahami. Selain itu, seseorang juga memiliki wawasan Nusantara dan wawasan nasional. Nah, rasa kebangsaan adalah kesadaran berbangsa, yakni rasa yang lahir secara alamiah karena adanya kebersamaan sosial yang tumbuh dari kebudayaan, sejarah, dan aspirasi perjuangan masa lampau, serta kebersamaan dalam menghadapi tantangan sejarah masa kini. Wawasan kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 tentang diri dan lingkungannya dalam mengekspresikan diri sebagai bangsa Indonesia di tengah-tengah lingkungan Nusantara. Nah, sedangkan wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia terhadap rakyat, bangsa, dan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia dan yang meliputi darat, laut, dan udara di atas sebagai satu kesatuan politik, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. Dan yang terakhir itu wawasan nasional. Wawasan nasional adalah cara pandang suatu bangsa tentang diri dan lingkungannya yang dijabarkan dari dasar falsafah dan sejarah bangsa itu sesuai dengan posisi dan kondisi geografi negaranya untuk mencapai tujuan dan cita-cita nasionalnya. Nah, selanjutnya ada nilai-nilai Pancasila sebagai ASN, mulai dari sila pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Nah, kita mulai dulu dari yang pertama, sila ketuhanan yang Maha Esa. Implikasinya terhadap penerapan kita sebagai ASN dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, tidak memaksakan individu atau kelompok untuk memeluk suatu agama tertentu. Misalnya, berdoa sebelum memulai kelas sesuai agama masing-masing, memberikan kesempatan kepada seseorang untuk melaksanakan ibadah saat waktu ibadah sholat. Kemudian yang kedua, kita sebagai dosen atau tenaga pendidik menjalankan tugas pokok dan fungsi Tridharma perguruan tinggi dengan penuh tanggung jawab dan sungguh-sungguh atau
etos kerja tinggi. Yang ketiga, seorang pejabat publik di instansi menjaga amanah dengan bekerja secara akuntabel dan transparan. Karena kesadaran yang tinggi akan penguasaan Tuhan dalam setiap tindakannya, sehingga menghindari kemungkinan korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Yang keempat, institusi menghormati hari-hari besar agama. Institusi menjaga kebersihan lingkungan, di mana itu merupakan sebagian dari iman. Yang kelima, menerapkan nilai ketuhanan dalam pengelolaan sumber daya. Sebagai contoh, menggunakan anggaran instansi untuk kesejahteraan bersama, menjadikan mata kuliah agama sebagai MKDU. Kemudian yang selanjutnya ada sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang pertama, implikasinya yaitu saling membantu jika terjadi bencana alam dengan cara mengadakan penggalangan dana dan donasi bagi korban bencana. Yang kedua, sebagai dosen dan tenaga kependidikan atau PLP, terlebih sebagai peneliti, dapat membantu mengembangkan kearifan lokal yang ada pada suatu daerah untuk dapat memberikan edukasi kepada masyarakat. Yang ketiga, sebagai pemimpin di kelas dan di lab, memberikan hak dan kewajiban yang sama kepada semua mahasiswa tanpa memandang suku, ras, agama, dan budaya. Yang keempat, saat sedang dalam proses belajar mengajar, dapat berhenti sejenak jika ada kumandang azan. Hal ini menunjukkan sikap tenggang rasa terhadap sesama. Yang kelima, jika menghadapi suatu permasalahan, sebaiknya dilihat dari segala aspek dan tidak mengambil keputusan sepihak. Dan yang terakhir, mengadakan kerjasama dengan instansi pendidikan dan industri, baik dalam maupun luar negeri, untuk meningkatkan kualitas SDM. Nah, selanjutnya ada Persatuan Indonesia. Implikasinya yaitu pelayan publik dengan memberikan pelayanan yang baik, sopan, menciptakan suasana akademik yang kondusif, tidak membedakan suku, agama, dan ras, sehingga tercipta tata kelola yang baik dan bertoleransi tinggi. Yang kedua, memberikan kesempatan yang sama dalam pembelajaran secara adil, tidak melihat latar belakang mahasiswa. Yang ketiga, melibatkan semua unsur yang ada di lingkungan kampus dengan prinsip saling menghargai, menghormati, kerjasama untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Selanjutnya ada sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dalam kebijaksanaan permusyawaratan perwakilan. Yang pertama, sebagai dosen kita mempunyai kewajiban untuk ikut dalam bermusyawarah dalam kegiatan berkaitan dengan kemajuan kampus, mengeluarkan hak suara kita ketika ada pemilihan. Kemudian yang kedua, dalam pengambilan keputusan, mengutamakan kepentingan bersama dibandingkan dengan kepentingan pribadi. Yang ketiga, melaksanakan hasil keputusan musyawarah dengan baik dan penuh rasa tanggung jawab. Dan yang terakhir, sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sebagai dosen, dalam memberikan penilaian, mahasiswa harus sesuai dengan kemampuan mereka, tidak membeda-bedakan berdasarkan ras kah, sukunya kah, dan agamanya. Kemudian yang kedua, sebagai dosen, dalam memberikan pelayanan pembimbingan atau konsultasi dilakukan secara sama, tidak membedakan antara mahasiswa yang satu dengan yang lainnya. Kemudian yang ketiga, dosen wajib menjaga keseimbangan tridharma pendidikan, jangan sampai ada yang salah satunya terlupakan. Nah, selanjutnya ASN sebagai, ada 3 nih, pelaksana kebijakan publik, sebagai pelayan publik, dan sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Nah, yang pertama, kalau sebagai pelaksana kebijakan publik, ASN adalah aparat pelaksana atau eksekutor yang melaksanakan segala peraturan perundang-undangan
yang menjadi landasan kebijakan publik di berbagai bidang dan sektor pemerintahan. Sebagai unit kerja publik, pemerintah bekerja untuk memenuhi, memproduksi, mentransfer, mendistribusikan, dan melindungi kebutuhan, kepentingan, dan tuntutan pihak yang diperintah sebagai konsumen. Dengan demikian, yang menjadi ukuran keberhasilan layanan publik adalah terpenuhinya kepentingan masyarakat umum atau segala sesuatu yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak. Hal ini dapat dipenuhi jika ASN juga berpegang pada 12 kode etik dan kode perilaku yang telah diatur dalam Undang-Undang ASN. Terutama upaya untuk mendorong agar ASN berintegritas tinggi. Tujuan dari itu semua adalah untuk mengaktualisasikan wawasan kebangsaan dan jiwa nasionalisme dalam menjalankan profesinya sebagai pelayan publik yang berintegritas. Kemudian yang kedua, ASN sebagai pelayan publik. Nah, berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik dipahami sebagai kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang diselenggarakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Suatu pelayanan harus diberikan secara maksimal oleh aparat pemerintah hingga tercapai kepuasan pelanggan atau dalam hal ini adalah masyarakat umum yang disebut sebagai pelayanan prima. Sederhananya, pelayanan prima dapat didefinisikan sebagai pelayanan yang sesuai dengan standar pelayanan dan memuaskan pelanggan. Pelayanan yang baik adalah pelayanan yang dapat memberikan kepuasan yang optimal dan terus-menerus bagi pelanggan. Selain profesional dan melayani, ASN juga dituntut harus memiliki integritas tinggi, yang hal ini merupakan bagian dari kode etik dan kode perilaku yang telah diatur dalam Undang-Undang ASN. Dan yang terakhir, ASN sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Posisi ASN sebagai aparatur negara, dia harus bersikap netral dan adil. Netral dalam artian tidak memihak kepada salah satu kelompok atau golongan yang ada. Adil berarti ASN dalam melaksanakan tugasnya tidak boleh berlaku diskriminatif dan harus objektif, jujur, dan transparan. Dengan bersikap netral dan adil dalam melaksanakan tugasnya, ASN akan mampu menciptakan kondisi yang aman, damai, dan tentram di lingkungan kerjanya dan di masyarakatnya. Sikap netral dan adil juga harus diperlihatkan oleh ASN dalam event politik 5 tahunan, yaitu pemilu dan pilkada. Di mana dalam pemilu seorang ASN yang aktif dalam partai politik atau mencalonkan diri sebagai anggota legislatif, baik itu DPR, DPRD ataupun DPD, atau mencalonkan diri sebagai kepala daerah, maka dia harus mundur atau berhenti sementara dari statusnya sebagai PNS atau ASN juga harus bisa mengayomi kepentingan kelompok minoritas dengan tidak membuat kebijakan peraturan yang mendiskriminasi keberadaan kelompok tersebut, termasuk di dalamnya ketika melakukan rekrutmen pegawai, penyusunan program tidak berdasarkan kepada kepentingan golongannya. ASN menjadi figur dan teladan di lingkungan masyarakatnya. ASN juga harus menjadi tokoh dan panutan masyarakat. Dia senantiasa menjadi bagian dan problem solver, bukan bagian dari sumber masalah. Nah, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Tetap jaga kesehatan. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.